Siang. Halo. Hai. Hai. Enak ya suara ya? Aman ya? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar, aku mengingat-ingat dulu. Allahumma lakasumtu wabika amantu. Wa'ala kita aftotu bihamatika ya arhaman rohimin. Apa itu? Doa apa itu? Oke, jadi itu doa buat buka puasa. Doa buka puasa. Iya, jadi sebelum makan doanya itu. Bisa diulangi? Marakasumtu wabika amantu wa'ala rizkita aftotu bihamatika ya arhaman rohimin. Oke, artinya apa? Kayak apakah artinya untuk membatalkan puasa atau cuma doa makan biasa atau ada arti khusus? Membatalkan puasa. Oh, jadi kan kalau sahur kan kita niat juga. Jadi Oke. kan niat puasa, kalau udah mau buka ya dibatalinnya dengan doa. Oke, jadi nggak bisa serta-merta langsung dibatalkan dengan makanan langsung gitu? Ya, nggak nggak bisa bisa. ya, harus doa dulu baru makan, baru Ya, buka. betul. Oke. Halo family, kita kedatangan saudara kita, ada Kak Zahra dan Davin. Mereka berdua adalah umat mayoritas di Indonesia. Betul. Tapi minoritas di FLA. Iya, betul sekali. Betul, Iya, betul. betul. Kalau di FLA sayang sekali minoritas. Tapi kalau kita keluar di FLA, kita yang minoritas. Kembali lagi ke realita. Iya, begitu. Apa kabar sore hari ini? Baik. Baik, biasa aja. Biasa aja. Ini sudah disediakan oleh teman-teman. Boleh diambil, boleh diminum juga, tidak usah sungkan. Bukan mic ya? Bukan. Oh, Mohon maaf juga, mic-nya cuma satu, jadi harus bergantian juga. pegang dulu dong. Iya. Ya, boleh silahkan. Saya juga sambil tanya ya. Ya. Ramadan. Ini kan podcast untuk Ramadan. Ramadan itu kalau menurut Muslim itu identik dengan apa? Kalau boleh tahu. Ibadah. Oke, yang menggambarkan suasana Ramadan itu apa? Biasanya kalau sore itu kita ada nyari takjil. Takjil. Biasanya di jalan-jalan itu ramai yang jualan makanan. Buat buka gitu ya. Oke. Puasa dan Ramadan itu saling berkaitankah? Iya. Oh iya. Iya. Oke. Sebelumnya maaf ya, saya belum begitu mengelotok untuk mengetahui. Gak apa-apa. Jadi saya harus tanya-tanya terlebih dulu agar minimal saya punya pengetahuan lagi yang lebih dalam biar kita juga saling memahami. Gitu kira-kira. Oke. Boleh. Saling berkaitan Ramadan dan puasa. Nah, puasa sendiri masing-masing pastinya punya kesan tersendiri. Boleh dijelaskan? Puasanya Puasa. atau Ramadannya? Puasa dulu. Oh, kalau puasa apa sih tadi ngomongnya? Punya kesan-kesan. Oh, Iya. kesan puasa ya? Apa sih puasa menurutmu? Sebenarnya kalau puasa mungkin kebanyakan orang ngartinya cuman menahan lapar dan haus. Yes. Tapi enggak. Tapi sebenarnya itu adalah Lebih dari itu. Lebih dari itu. Itu Oke. bagian dari ibadah yang mungkin memang ya dari zaman dulu sudah Dilakukan. dilakukan Oke. dari Nabi, Rasul. Berarti itu adalah salah satu ibadah, rangkaian ibadah. Rangkaian ibadah. Oke. Saya minum dulu ya. Nanti. Silakan. Ya, nanti. Mumpung belum puasa. Ya, Mumpung belum puasa. Oke, kalau Davin, puasa itu apa, Vin? Sama seperti yang sudah dijelaskan Kak Zahra, lebih dari sekedar menahan lapar, menahan haus, cuman yang sedikit sulit untuk kita tahan di bulan puasa itu mungkin amarah. Oke. Ya, karena kita tidak boleh marah-marah, nggak boleh meluapkan emosi lah istilahnya. Ah. Jadi kita harus sabar. Berarti puasa itu adalah menghindari
hal-hal negatif Iya, yang betul. mungkin dilakukan Kan manusia. ada istilahnya itu kalau bulan Ramadan atau bulan puasa itu bulan yang suci. Betul. Jadi- bulan suci, bulan yang penuh berkah. Benar. Jadi ya sucinya itu termasuk di situ kita menahan amarah segala macam. Mungkin lebih tepatnya menahan hawa nafsu ya. Iya, Nafsu betul. Nafsu yang Negatif, Negatif ya. dalam segala bentuk. Oke. Tapi kalau nafsu untuk belajar kan nggak apa-apa kan? Iya. Nggak apa-apa. Apa? Oh, ngomong-ngomong. Nafsu yang negatif mungkin ya. Iya. Oke. Wow, menarik ya. Banget. 1 tahun sekali ya. Itu sebulan ya. Iya, sebulan. Kira-kira 30 hari lah. 30-40 hari. 30 kalau Oke. ya, 30. Sebulan kurang ya berarti ya? 31 kalau misalnya pas bulan. Oh iya. Iya. Ya juga ya. Tapi kan kalendernya tanggal 29 dok. Februari Bisa? itu. Oh, bisa. Oke. Wih. Oke. Punya kesan unik nggak ketika puasa Ramadan gitu? kesan uniknya itu dibandingin kalau puasa kita kan ada puasa Senin Kamis kayak gitu kan. Betul. Kalau yang di bulan Ramadan itu entah kenapa tiap kali puasa pasti hawanya selalu ngantuk. Oh iya. Itu kesan unik dari aku. Oke. Pasti selalu ngantuk, bawaannya kayak Kenapanya nggak tahu ya? nggak tahu, mungkin ya itu Bawaan. gangguan setan aja. Tapi kan Kan itu yang harus dihindari itu, Mas. oh, Gitu. tapi saya pernah dengar juga lebih baik tidur. Enggak juga ya? Enggak juga. Oh. Lebih baik tidur daripada Daripada kan kita tidur untuk menghindari berbuat negatif. Tapi kalau di bulan Ramadan daripada tidur kita bisa pakai waktu kosong yang itu buat Berkegiatan. tadarus baca Quran. Karena kita kan biasanya ada targetnya di bulan Ramadan harus khatam. Oke. Kalau ada saya pernah dengar itu tidur itu juga ibadah gitu. Ya ibadah, semua hal yang kita lakukan ibadah. Oke. Kalau Davin? Kalau aku biasanya kalau kesan-kesan puasa itu yang selain Senin Kamis ya. Ya. Yang puasa Ramadan gitu, kesannya kalau misalnya tiap puasa itu bukannya aku ngantuk tapi justru lebih sibuk cari kegiatan gitu. Jadi jadi Oke. apa ya? Biar memikirkan aku tuh lagi nggak puasa gitu. Jadi kayak nggak tertekan Oke, pressure aku lagi puasa nih harus nahan lapar, nahan haus, nahan emosi. Jadi aku banyak-banyak cari Terlupakan terlupakan puasanya. gitu. Oke. Tiba-tiba udah buka aja gitu. Oh gitu. Kalau tidur juga bisa lupa, tiba-tiba udah maghrib. Iya, bisa kebablasan juga. Nggak boleh itu ya. Jangan nggak boleh. Makanya aku jarang tidur kalau misalnya puasa. Soalnya bisa bablas. Ini kayaknya tiap orang itu berbeda. Iya. Mulai kapan puasa penuh? Davin dulu nggak apa-apa. Oke. Aku mulai bisa puasa penuh itu kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Satu bulan penuh nggak ada bolong-bolong Iya, ya. iya. Iya itu. Mulai kelas Full. 6 full. Oke. Jadi emang sebelumnya itu dilatih dari kecil itu ada namanya puasa beduk, sebenarnya nggak Ya, ada sih. ya, ya. Sebenarnya itu nggak ada. Jam Sebenarnya di 12 Islam ya. ya jam karena itu buat ngelatih anak kecil. Oke. Kan nggak mungkin juga anak kecil langsung Langsung, nahan, ya. itu kan nggak juga. Itu 12 jam langsung. Berapa ya berarti? iya bener, enggak. Yang full Yang full 12-13 jam 12 lah ya. ya? 12 jam 13 jam. Nah, kalau misalnya yang buat ngelatihnya itu kayak gitu. Jadi tengah-tengah jam 12 tuh boleh makan, jadi Ya. habis zuhur. Ya, ya. Habis zuhur baru lanjut puasa lagi. Oke, berarti kelas 6 SD. Kelas 6 Oke. SD. Azara? Kalau aku karena diajarinnya dari TK kan puasa kayak puasa beduk gitu, Ya. tapi aku mulai full itu SD pertengahan kayak kelas 3 4. Karena bukan karena memang terbiasa puasa tapi terbiasa nggak makannya aja. Gitu. Makanya kayak nggak peduli gitu loh. Mau Oh, puasa ini mau beneran? nggak, beneran. Oh, oke. Nggak terbiasa makan sampai sekarang. Oh, memang Memang nggak suka makan Oke, aja. oke. Oh ya. Oke, menarik. Ini lebih duluan ya berarti ya, Iya. Azara. Kelas 4, kelas 5. Iya, 3 4 ya gitu. Iya. Kalau puasa itu tadi, puasa beduk, puasa full, ada berapa macam sih? Kan kita tahu yang valid itu kan full ya. Iya, puasa. Ada apa aja yang buat anak kecil gitu? Ada bahasa apa aja untuk puasa beduk, puasa apa? Sapi. Kalau aku taunya selain yang puasa beduk itu aku pernah dengar omku punya anak masih kecil, masih umur 4 tahun 3 tahun itu dia udah dilatih puasa 6 jam. Jadi setiap 6 jam. tahun?
berarti kelas 1 Enggak. baru masuk. 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Belum sekolah ya itu? Belum. Ya, mungkin ya. 3 tahun 4 tahun lah antara segitu. Puasa 6 jam. Jadi setiap 6 jam makan. 6 jam gak makan minum, makan habis itu lanjut lagi setiap 6 jam gitu. Itu di bulan puasa. Di bulan puasa. Oke. Jadi melatihnya udah dari dini, udah dari kecil Oke. gitu. Biar terbiasa. Kalau macam-macam nama-nama gitu ada nggak? Nama-nama kurang tahu. Biasanya Kurang tahu. sebutannya kayak gitu aja tadi. Kalau nama yang valid, secara valid tuh nggak ada. Yang paling mainstream mungkin ya itu Iya. puasa beduk itu ya. Jam 12 Iya. buka terus lanjut makan lagi untuk anak kecil ya. Iya, betul. Oke. Terus nah kalau cewek menarik nih. Kalau cewek puasa itu kalau lagi haid Iya. Nggak nggak puasa, boleh, nggak nggak boleh boleh. puasa. Oke, karena Karena kan darah mens sendiri kan najis, Kotor, kotor. ya. Jadi kalau kita puasa kan ibadah, baca Quran, sholat, segala jangan sampai macam. mengotori diri Ya, kita. kayak gitu. Itu kan masuk hal yang najis. Oke. Jadi nanti kita nggak puasa dalam kurun waktu kita itu lagi haid, Ya. misal seminggu. Nanti kalau udah kan puasa lagi, Ya. kalau misalnya udah mensucikan diri. Terus nanti 7 hari yang kita nggak puasa itu digantikan setelah bulan Ramadan. Setelah Lebaran ya, setelah Lebaran. setelah kenapa? Soalnya pas lebaran nggak boleh puasa. Iya. Oh iya. Iya. Kita harus merayakan. Iya, harus makan kan banyak Oke. kurban lah dan Oke, lain-lain oke, gitu. oke. Jadi harus setelah apa tadi? Lebaran. Lebaran. Setelah Lebaran. Setelah Baru bisa Lebaran baru diganti. bisa diganti di sahur ya. Ya, dibayar. Gitu. Dibayar puasanya sebesar yang bolong. Iya. Oke, oke. Kalau soal bolong-bolong nih, ada cerita seru nggak? Ada. Kenapa sampai memutuskan untuk apa ya sebutannya bolong tuh? Ya? Mokel batal. Iya. Jadi waktu itu aku terakhir bolong itu 2021. Itu terakhir kali aku udah gede ya, maksudnya Oke. bolong itu terakhir kali batal. Yang dengan disengaja. Yang dengan disengaja itu karena waktu itu pagi jam 8. Emang waktu itu aku tidur hari sebelumnya. Jadi aku kebablasan buka. Jadi aku bangun Sebentar, ulangi gimana? kebablasan. Jadi aku nggak sempat buka. Tidur. Jadi kan aku sore tidur tuh. Oke. Sore jam 3 jam 4 lah. Oke. Habis sholat asar tidur. Terus habis itu aku bangun itu jam 11:30 12. Tuh Oke, lama banget. malam. Itu ya aku buka lah, baca doa, buka, cuman makannya tuh dikit. Oke. Terus habis itu aku tidur lagi nggak sempet sahur. Oke. Nah, terus paginya aku paksain lah, nggak apalah puasa kuat-kuat gitu. Terus mulai jam 7 jam 8 itu kan notabene masih pagi. Ya, sekolah. Sekolah SMA, asam lambungku kambuh. Mah. Sakit. Jadi itu Nggak bisa lanjut. kalau ya. lanjut apa namanya malah membahayakan Menyiksa, diri sendiri. menyiksa diri Dan sendiri. apalagi itu masih pagi. Jadi kalau misalnya mau batal di hari itu tuh masih worth it. Jadi Enggak Oke. nggak eman-eman gitu. Kecuali kalau Daripada batal jam 5 4, sore. dah itu Oke, udah oke. sama gantinya itu Ya. udah nggak pas gitu. Udah dikit lagi. Udah dikit lagi itu Ya, kan ya. tanggung gitu. Kan masih pagi jadi aman. Itu aja? Itu kalau tadi itu Oke. aku. Ada pengalaman unik membatalkan puasa? ini dengan tidak disengaja ya. Ya. Dan bukan emang nggak berniat buat batalin puasa, cuman Bukan waktu kehendak itu ya? iya bukan kehendakku, itu di 2021 juga, Oke. sekitar mungkin seminggu sebelum lebaran. Itu Udah di sini ya berarti? udah di Unika, Iya. makanya udah masuk kepanitiaan. Dan Oke. ada satu kepanitiaan yang karena aku baru pertama kali, terus aku jadi PDD kan. Dan itu kan PDD kerjanya banyak banget. Banyak Terus aku banget. kena pressure-nya gitu loh. Jadi aku kayak ngerjainnya tiap malam gitu, ngerjain kan. Terus pernah nih satu hari di jam 3 subuh aku kebangun terus kayak sesek segala macem kayak gitu. Jadi aku langsung opnam. Itu sekitar 3 harian opnam. Terus Karena apa itu? karena Sakitnya? jadi ternyata kompleks sih. Asam lambung, Asam lambung vertigo, pasti. dehidrasi kayak gitu. Terus karena batalnya itu kegiatan ya. batalnya itu seminggu sampai lebaran, kata mamahku ya udah dibablasin aja sekarang. Karena memang harus minum obat terus Ya, juga ya, kan. ya. Harus rutin ya. Oke. Kalau yang sengaja? Yang sengaja itu pernah Ada yang lucu? karena di ini kayak kemakan ya, teman-temanku waktu itu lagi pada nggak puasa, terus aku puasa sendiri, terus kita main kan. Ya udahlah sehari aja. Melu lah. Melu. Oke. Kalau di sini ini jenjang pendidikan yang pertama kali sebagai minoritas, sorry. Iya. Atau sebelumnya sudah pernah? Ini pertama kali. Oke. Jadi Gimana kuliah. rasanya?
ketika puasa sendirian terus teman-teman? Rasanya sebenarnya biasa aja karena tiap bulan puasa kebetulan juga waktu lagi liburan. Jadi iya, kan iya. nggak banyak ke kampus, nggak Kegiatan. banyak ketemu temen. Ya. Jadi ya kayak puasa pada biasanya kayak gitu. Oke, kalau Davin? Karena aku baru masuk tahun ini. Ya. Ini ya Oh, belum merasakan ya? belum merasakan. Ini pertama kali aku di jenjang pendidikan yang aku jadi minoritas gitu. Tapi belum merasakan puasa di Unika. Soalnya Oke. belum ya, masih tahun depan gitu. Soon. gitu. Tapi kan kemarin waktu ada kegiatan itu 2021 terus selanjutnya Kak Zara itu apa namanya? Dukungan teman-teman apakah malah saling ayo batal wae? Enggak ya? dong. Kebetulan malah teman-temanku kayak Support. malah aku yang jadi setan kayak gitu. Tapi teman-teman Ajak aku mangan dong. Iya. Teman-teman aku banyak yang mendukung kok. Apa ya? Jadi kayak misal nih kita kan janjian mau main, terus banyak yang bilang jangan kan Zara puasa kayak gitu. Jadi Oke, didukung malah kok. saling mengerti ya. Segini oke nggak? Oke. Oke. Tips biar kan ini udah buat kita udah bisa dikatakan menuju dewasa lah ya. Tips untuk teman-teman family juga biar puasanya stay terus biar full nggak bolong gimana? Jangan gampang kegoda aja sih. Iya, itu betul Oke. Sebenarnya ya memang dari poin utamanya. dari dulu juga tantangannya cuman itu, jangan gampang kegoda aja. Oke. Sampai sekarang ya harusnya dari anak kecil sampai yang bahkan udah berumur ya itu. Godaannya itu Godaannya ya. aja. Oke. Kalau orang tua dulu ngajarinya gimana puasanya? Di briefing dulu ini kayak gini gitu. Nggak langsung bilang ini puasa ya, kamu Oke. jangan makan pokoknya. Tapi Oke. sebagai anak kecil kan lihat kerupuk dikit di Ya. Kalau orang tua Davin? Sama apa namanya, ini puasa, apalagi kamu cowok ya. Cowok kan harus tanggungannya besar Iya. tuh. Harus full lah. Kalau misalnya yang cewek kan adalah yang mungkin yang bolong seminggu karena halangan gitu. Kamu cowok karena anak pertama cowok buat bisa nyontohin adik-adiknya. Puasanya harus benar full. Jadi bisa menjadi contoh yang baik untuk adik-adiknya gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal Ramadan, pasti kan ada takbiran ya setelah itu. Iya. Pas menuju Menuju lebaran. Iya, menuju lebaran. Setelah puasa kan? Enggak dong. Sebelum Masih puasa di masih- proses itu ya. Iya. Nah, itu kan suasana sekitar rumah, perkampungan. Ada hal menarik gak di sekitar rumah gitu? Waktu takbiran kah atau apa namanya? Dugderen. Bukan. Apa? Sholat apa? Sholawatan. Bukan. Salat Id. Bukan. Salat apa? Salat. Yang habis Oh, taraweh. Taraweh. Ya. Ini kan biasanya rame ini pecut-pecutan sarung. Aduh. Kan ada kan? Oh, kalau gitu ya? laki-laki. Oh, iya, saya iya. pernah ikut itu di masjid dekat rumah saya walaupun saya enggak muslim. Seru ya? Cuman kalau di aku jarang sih ada yang pecut-pecutan gitu kan. Pasti karena kan kalau di lingkungan masjid aku itu kan lebih banyak yang orang dewasa. Kalau yang kecil-kecil itu kan ya cuman beberapa lah. Jadi kita lebih terkesannya itu dengan kalau Ikut orang tua. Enggak ya? enggak dong, takbirannya. Ha-ha? Takbirannya itu kita keliling kan, keliling Iya, kampung. keliling desa. Nah, itu tuh pernah ada satu masa waktu kita keliling itu tuh nyalain obor. Ya. Itu soalnya di tempatku jarang yang bawain obor kayak gitu. Terus lampion-lampion kecil ya biasanya. tapi ada obor benerannya juga yang ada apinya kayak Oke. gitu. Terus pernah bawa ambulan juga, jadi yang pakai sirine gitu loh. Oke. Yang dibawa ambulan, kenapa bukan sirinenya aja gitu Oke, loh. oke. Jadi ambulannya ikutan apa sih kayak konvoy gitu Iya, loh, iya. kayak gitu. Unik ya? Unik banget, makanya itu. Oke. Ada maksud tersendiri kah? Enggak tahu ya? Nggak tahu juga. Oke. Tapi banyak anak-anak kecil bawa, biasanya tuh kalau aku waktu takbiran itu malam takbiran di depan rumah, sekali lo, wes udah muter kayak lo, terus aku ngingo dari depan gerbang gitu, terus ada anak-anak kecil teman-teman, terus aku lari ikutan Yeah. karena kalau ikut dari masjid malu Yeah. sendirian gitu kan, terus ikutannya dari depan rumah gitu. Kalau Itu, Davin iya, punya Mau Pengalaman. pengalaman masa-masa takbiran. Waktu itu sebelum takbiran bisa di rumah nenek ya. Soalnya kalau di tempatku bocor. udah habis. Biasanya kalau di rumahku tuh karena perumahan jadi nggak ada.
nggak ada Oke, takbiran oke. keliling gitu. Jadi makanya Aku kalau juga perumahan tapi masih ada. aku nggak tahu ya, perumahanku yang agak lain. Berarti kalau misalnya di tempat nenek kan masih dosa desa. Masih dosa. Masih desa, sorry. Oke, masih desa. Masih desa. Jadi emang sering kayak gitu. Oke. Apa pakai pick up lah, Iya. bawa beduk di atas pick upnya Iya. gitu. Nah, aku ikut mukulin beduknya dan Iya. lain-lain. Kirain mukulin orang. Enggak. Ikut keliling-keliling Kalau ada maling kampung mungkin ya. sekalian gitu ya. Bisa. Nah, jadi ya keliling itu sampai satu kota. Dia kan desanya utiku di Pati. Oke, di Pati. Nah, jadi keliling Pati lah. Ya. Jauh gitu. Ya. Nah, setelah habis keliling dari takbiran itu ke masjid, balik masjid lagi kita pecutan. Perang sarung. Iya, Nah. iya, perang sarung. Iya, beneran ada. beneran. Tapi ini ada satu momen lucu waktu kita perang sarung. Iya. Karena aku nggak bawa sarung ya. Teman-temanku udah pada yang mencut-mencutin Iya. gitu. Aku iri kan, nggak bawa sarung sendiri. Aku ambil sajadah masjid. Wah. Aku Tebel gulung, ya, tebel ya. aku langsung. Tapi itu sih, abis itu aku Abis itu dimarahin ya? Dimarahin, soalnya kan kena muka kan. Oh. Kena muka. Karena kena muka, Kena bukan muka. karena ambil saja deh. Bukan, kan nggak udah sepi lah istilahnya masjidnya. Oke, Aku oke, masuk oke. diem gitu, aku ambil sejadahnya, aku gulung, langsung aku kasih ke mukanya. wah. It- Kita ngambilnya sajadah. Iya. Juga ada sarung. Itu di dalam, itu di dalam. Jadi pintu masjidnya udah ketutup gitu kan. Oh, Jadi di depan tuh ada sajadah gitu. udah Udah dikunci. udah dikunci. Ya, aku gulung aja, aku tablok di mukanya. Abis itu mamanya lihat. Udah. Perang tuh. Perang, Perang dimarahin. orang tua ya? Terus habis itu aku ikutan nangis. Habis itu. Oke. Aku juga punya pengalaman takbiran. Kalau di Jogja, Ya, boleh. kemarin SMA kan aku di Jogja. Hmm. Di Jogja itu selalu menarik bulan Ramadan itu. Takbiran di Jogja itu besar-besaran acaranya. Ya. Ada lombanya juga. Jadi per kampung, terus kayaknya kemarin itu titik kumpulnya itu di Tugu Jogja. Oh, Tugu Jogja. Iya, jadi tahu. kayak karnaval jadinya. Mhm. Kalau di Bali itu ada anoman-anoman besar. Nah, Iya. di kayak gituin di Oh. Jogja. Namanya marak ngendok nggak sih kalau nggak salah? Di sini ya? Kalau di sini, Semarang? ya. Oh, Kalau iya, di iya, Jogja iya. apa ininya? Banyak banget objek yang bisa dipakai itu. Berbagai macam Ha-ha. objek. Bisa musiknya juga pakai call gitu, pakai mobil, terus pakai gamelan live, Wih. terus semuanya live. Terus ada anak-anak kecil nari gitu-gitu. Seru Jadi ya? itu dilombakan. Seru. Seru ya? Besok kita ke Jogja. Iya, besok kita kayaknya lebaran ke Kebetulan Jogja asik ya. kampungku itu di Jogja itu di deket Jogokarian. Jogokarian itu kampung Ramadan di Jogja. Jadi gang itu, sepanjang gang itu banyak banget takjil-takjil yang dijual. Wih, Pasti rame banget. seru banget. Aku pun yang tidak merayakan puasa dan lebaran ikut senang menikmati suasana waktu bulan-bulan itu. Wih. Ada euforianya ya, Ha-ha. euforia. Keren. Menurutku keren Ramadan. Seru. Apalagi yang di Jogja tadi disebutin Mas Iya. Inas itu, wah, menarik. Bahkan kalau ditantang gitu, iso ra nos kue puasa, mungkin saya juga belum bisa ya. No. Karena mungkin tidak ada kebiasaan untuk itu. Mm-hmm. Jadi kalau disuruh tuh iso ra ya. Terus kalau boleh tahu nggak kalau macam-macam puasa di Muslim? Kan nggak cuma di bulan Ramadan ya puasanya. Ada tadi puasa Senin Ada Kamis. Senin Kamis, terus ada kalau di bulan Lebaran Haji Oke. itu ada puasa Lebaran tuh. haji itu di mana ya? Lebaran Haji itu ya di Tempat musim apa? haji. Nah, itu di bulan apa? Di bulan biasanya kemarin itu baru di bulan Juli itu ada. Oh, Juli, iya, pindah-pindah ya. Agustus. Itu kan ngikutin kalendernya Ramadan. Islam. Oh, iya, iya. Gitu. Jadi ada tanggalannya. Ngikutin kalender Ngikutin Muslim, kalender oke. Muslim. Senin Kamis terus Yang sebelum kurban itu yang satu hari. ya, jadi sebelum kurban itu kita puasa 1 hari, pahalanya menghapuskan 2 tahun lalu atau 1000 hari yang lalu kayak gitu. Wow. Itu bener, iya. Sebelum apa? Sebelum kurban. Sebelum ini ya nyembelih kurban ya. Iya, ha. Kita puasa dulu untuk menghapuskan dosa 2 tahun yang lalu. Biasanya tanggal berapa sih? 19 atau 19? 19 bulan apa ya? Saya baru tahu. Enggak, maksudnya bulan Islamnya Syawal ya sih? Syawalan. Heeh. Syawalan. Ya. Oh. Gitu. Menarik. Nah, terus kalau kita maju lagi ke apa? Taraweh. Traweh, ya. Ada pengalaman menarik?
bangun kesiangan, pasti dong. Kemalaman. Kalau traweh kan Bukan tarawih, apa? Sholat Id. Oh, sholat Id. Saya yang salah. sholat Id itu kita baru bisa batalin puasa di hari Lebaran itu setelah sholat Id. Jadi kita sholat subuh dulu nih, Ya. sholat subuh, terus minum teh, terus baru sholat Id kan ke lapangan. Kenapa harus teh? Lah, karena cuman boleh minum teh, membatalinnya tuh gitu. Kalau di keluargaku ya, Oke. itu tradisinya seperti Oke. itu. Kamu kurma? Pokoknya kayak makan dulu kecil, jangan yang mengenyangkan. Tapi aslinya bebas toh? Bebas. Oke, nggak harus teh gitu di keluarga Nggak, lain nggak gitu. harus, Oke. nggak, Tak- nggak. Tak pikir di apa? Di peraturannya Nggak, ada nggak. ya? Terus kalau pengalaman yang sholat Id sendiri, mungkin kebanyakan itu waktu kecil ya. Oke. Waktu kecil lebih sering ikut nih sholat 1 rakaat, habis itu main kabur. Oke. Iya kayak Oke, gitu, oke, karena oke. anak kecil kan biasanya tuh kalau di tempat sholat Id di lapangan itu tuh banyak yang jual balon, terus Iya, betul. ada jual burger 5.000, Iya, tau kan? iya. Terus kita kayak lebih kepancing sama itu, Iya. apalagi khotbahnya lama. Terus kalau yang waktu udah dewasa nih, kita udah puasa, Lebaran itu pagi itu misal sebelum tidur nih habis taraweh, terus besoknya enggak dong, kalau sebelum Lebaran berarti besoknya nggak taraweh kan? Sebelumnya. Pokoknya malam itu kita udah selesai nih puasa, masih dalam keadaan. Terus tiba-tiba bangun subuh, tiba-tiba haid. Ya. Itu kayak kita nggak bisa sholat Id, itu kayak paling aduh. Iya, kok tinggal sehari. udah tinggal Terus sholat gantinya Id. gimana kalau cuma sholat Id? Nggak diganti. Nggak bisa ya? Karena udah nggak puasa kan. Udah. Oke. Kalau Davin Kalau aku apa ya? Aku nggak pernah skip sholat Id, cuman paling sholat Id pas sakit aja. Jadi hari itu pas menjelang sholat Id. Jadi habis 1 hari sebelum sholat Id itu badan udah nggak enak aja sih. Ya. Udah kayak udah panas lah istilahnya gitu. Terus pas bangunnya itu udah mepet, udah kayak agak hampir telat lah, udah jam Ya. jam 6-an lah, udah jam 6-an gitu. Aku langsung cepet-cepet. Udah sempet mikir apa nggak usah sholat Nggak Id usah. ya, tapi kayak setahun sekali gitu, Ya. sayang banget. Terus akhirnya ya tetap tak paksain, jadi sholatnya sambil lemes-lemes gitu. Cuman kalau yang sampai skip sholat itu nggak pernah. Nggak ya. kalau cowok tuh jarang skip gitu. Iya nggak pernah. Oh nggak pernah. Kalau cewek karena ada halangan itu ya. Kalau disengaja mungkin enggak ya. Enggak. Karena cuma setahun sekali ya. Dipukul. Iya, sayang gitu loh. Boleh makan opor nanti. Nggak dapet opor. Oke. Nggak pernah kesiangan. Nggak. Oke. Terus malamnya itu menarik. Pasti banyak banget kertas-kertas berceceran di jalan. Kertas apa? Mercon. Oh iya, Iya betul, kan? betul. Pasti banyak banget Oh, iya. mercon-mercon Itu, di jalan itu. kan. Abis mau sholat Id terus pasti ketemu kertas-kertas banyak banget. Iya. Pernah berdose ra? Berdose kayak apa ya? Nyumet. Nyumet kode bahasa Jawa. Cowok, itu sudah hal yang sangat umum dan lumrah dan harus dilakukan, apalagi untuk kita cowok-cowok, anak-anak muda. Itu beli mercon tuh kita nggak tanggung-tanggung ya, apalagi kalau misalnya ke saudara. Kan biasa kalau sebelum Lebaran, sebelum sholat Id ke rumah saudara dulu. Itu kayak pada beli mercon yang wah udah nggak tahu bentukannya kayak apa tuh, yang kayak gede-gede yang sampai mahal banget gitu ya. Pokoknya sampai memeriahkan langit-langit malam sebelum sholat Id lah. Harus ya. Harus. Itu sangat harus. Itu pasti. Itu momen paling seru atau di setelah sholat Idnya yang paling seru? Itu kalau buat aku Mercon ya? malam itu mercon, Oke, nyemot oke. merconnya itu. Ketemu saudara Iya, apalagi ya. Iya, sambil nyemot mercon gitu. Kalau Kak Zara ada apa? Kalau apa? saudara-saudara cowok punya saudara cowok Iya, dong. ada Kalau dong. saudara cowoknya lagi main mercon, terus yang cewek-ceweknya ngapain? Yang cewek cuman boleh ngeliatin. Itu memang dari saudara-saudara dari ibu, Pak D gitu. Oke. Cuman yang cowok yang cewek ngeliatin aja, yang nyumut biar yang cowok karena pikirannya bahaya Oh, iya, kayak iya, gitu. iya, Cuman iya. waktu udah gede, alah mercontok. Terus sudah direalisasikan nyumet kan? Belum sih. cuman sempat ngeliatin aja, oh kayak gitu doang. Ya udah. Mercon. Seru. Seru lah. Itu sebelum sholat ini kan, bener kan? Iya, sebelum sholat. Iya. Semua. Yang paling besar seberapa? Waktu itu Ada tuh di IG atau di YouTube tuh
Yang segini tuh loh. Dia ngerakit sendiri. Oh, kalau ngerakit sendiri enggak Nggak mungkin berani ya? beli langsung enggak berani takut gagal. Ya, Kalau apa namanya yang beli itu ya enggak tahu ya, diameternya tuh seginian, itu kayak gede banget. Oh, Terus- yang cucu. Iya, terus Oh. terus agak tinggi gitu. Jadi ditaruh di tengah kayak dulu di rumahnya Lapangan. desa tuh ada kayak lapangan gitu. Taruh tengah situ nyumut kita langsung lari. Apalagi kan sumbunya panjang ya. Iya. Jadi kita ada waktu buat lari gitu. Tapi Ya, itu bagus banget. Ada waktu buat lari. Jadi enggak meledos Oke. di tempat gitu. Iya. Enggak meledos di tempat. Yang beda orangnya. Iya. Nanti meledos orangnya. Oke. Kalau ada hal menarik nggak setelah mercon, sholat Id? Sholat Id. Setelah itu kan pasti makan-makan ke Biasanya keluarga. sebelum makan-makan kita ngelihat sembelih-sembelihannya dulu. Heeh. Iya, ada. Iya, ada yang sembelih-sembelih. Sembelih kambing. Sembelih kambing, sapi gitu. Oh, itu belum kurban kan? Tapi ada kok beberapa. Memang biasanya patokannya itu kalau di Arab sudah mulai nyembelih baru boleh sholat Id atau gimana gitu. Oh. Kayaknya ada, itunya ya, ada ha. hitungan itunya. Ha-ha. Oke. Kayak gitu. Nyembeli. Nyembelih. Oke, terus setelah itu makan-makan. Baru makan-makan. Habis makan-makan ke rumah-rumah saudara, terus amplop. Itu. THR. Iya, itu paling menarik. Oke. Biasanya Yang paling ditunggu. iya. Kayak dadakan. Kayak dadakan. Iya. Nyembelin itu adalah satu. Waktu kita kecil THR cuma dikasih 20.000 nih dari satu keluarga. Iya. Alasannya masih kecil, Oke. dikit aja gitu. Dan Pas dititipin. ke mama. Terus pas sudah gede, kamu udah gede, dikit aja. Jadi kapan kita dapat uangnya Nggak sudah? bisa, Nggak bisa. Kita beda ya. Oh, kalau kamu gimana? Kalau aku dulu pas kecil dapatnya banyak. Kenapa? Karena Oh, kamu anak pertama. waktu itu belum ada adik. Belum ada, cuman aku tuh di keluarga besar, aku tuh cucu paling tua. Oke. Nah, cucu pertama di keluarga besar gitu. Aku tuh cucu paling tua, paling gede gitu lah istilahnya. Ngaruh ya itu ya? Hah? Ngaruh ya? Ngaruh. Di keluarga aku ngaruh. Silsilah itu ngaruh. Iya, makanya pas tiap wah udah seneng di Wonosobo, udah sholat Id, dah kita tinggal keliling-keliling aja tuh. Wah, Wonosobo. dikasih amplopnya tuh udah aku pegang udah tebelnya tuh udah ini udah kerasa kan masih udah bisa Genggamannya keras. sungguh Genggamannya tuh terasa. langsung ini tebeli habis udah ke keliling-keliling rumah tuh waktu itu nih kalau sebut nominal boleh nggak? Maksudnya kayak Boleh. terakhir tuh paling banyak SMP ya, habis itu karena udah gede mungkin kayak ya udah gitu nggak udah dikasih dikitnya. Waktu tuh paling besar tuh aku dapat 6.700.000. Wah, satu amplop. Enggak, Oh, dikumpulin semua. Wah. Kak Zara, Aku paling banyak 7. 7 juta. Itu karena dari papa, dari Iya, kakak iya, yang iya, udah iya. kerja kayak gitu. Tapi ya udah cuman terjadi sekali aja 7 juta itu udah. Ya, aku juga. Habis itu Enggak, balik lagi ya? selanjutnya cuma 500.000 Ah. sejuta. Ya paling kalau habis yang itu tuh paling besar mentok-mentok 1 juta lah. Iya. Itu segitu. Kalau di compare sama yang 6 juta tuh udah nggak pernah lagi, itu cuma sekali doang. Berarti aku baru sadar kalau cowok ya terutama mengalami fase kaya dalam hidup itu yang mungkin ya itu 2 kali. Setelah sunat sama setelah THR. Iya kan? Betul. Aduh, Iya tapi kan? yang sunat aku nggak ngerasain, soalnya aku sunat waktu itu pas bayi, umurku seminggu. Jadi aku nggak ngerasain sayang kaya. sekali. Nggak ngerasain kaya. Saya yang merasa. Saya merasa. Bisa diceritakan tuh gimana rasanya? Aku soalnya sunat Sunatnya apa? pas kayanya. Oh, ya biasa aja. Beli HP, beli jam gitu-gitu. Oh. Bisa beli HP. Iya, iya. Kaya banget. Tapi sayangnya kan tidak merayakan apa? Puasa apa? Ramadan ya. Iya, Jadi nggak dapat itunya. Jadi sekali aja Oh, kayaknya. kayaknya sekali aja. Kayaknya sekali aja. Aku juga kayaknya sekali aja yang sunat. Uangnya kasih ke mama lah. Aku masih umur seminggu. Yang paling jauh ke mana? Ke saudara waktu Oh, Pinrang itu deket Sulawesi. Di situ ada. Soalnya mama kan lahirnya di orang Pinrang ya, orang Sulawesi. Dari kok kayak Thailand ya, Pinrang. nama daerah Pinrang, nama daerahnya Pinrang. Pinran. Jadi Oke. ke situ. Jadi Kapatnya ngap. sawah di kap. Kabut kap. Itu paling jauh di situ. Tapi sebelum dari Pinrang Makassar itu ke Balikpapan dulu, Kalimantan juga di situ juga ada saudara. Jadi dari Semarang, Jakarta, Balikpapan. Di Balikpapan mungkin semingguan. Terus lanjut ke Makassar dulu 3 hari. Soalnya dari Makassar ke Pinrang itu lumayan ya, kayak Semarang Jakarta. Nah, jadi baru habis itu lanjut ke Itu Pinrang, di Pinrang yang selalu ke sana? enggak, itu terakhir ke sana tuh SMA kelas 1. Oke, waktu Ramadan ya. Di Ramadan, heeh. Oke. Keluarga besar itu dari Semarang kah atau dari Wonosobo. luar?
Oh, aslinya Wonosobo. Wonosobo. Jadi kalau kumpul-kumpul besar Wonosobo. di Wonosobo Iya. ya. Oke. Kalau Azara Aku sebenarnya bosen. kenapa? Aku lahir di Semarang, Ya. sekolah di Semarang, papaku lahirnya di Semarang. Semarang, nenekku juga di Semarang, dua-duanya. Tapi karena mamah itu lahirnya di Sragen dan masih punya keluarga dari adiknya nenek gitu kan di Sragen. Jadi mungkin biasanya kadang ke Sragen, kalau nggak ke Tawangmangu. Ini bosan banget Tawangmangu, pasti teman-temanku kalau nonton ini Tawangmangu terus ya gitu. Sampai Pak Anton juga hafal nih sama Tawangmangu gitu. Cerita Tawangmangu ya. Cerita Tawangmangu. Oke. Jadi paling jauh di sana ya, Iya, paling karena jauh. ada keluarga ya. Karena ada keluarga aja. Oke. Tawangmangu, Boyolali, Sragen gitu. Iya, di gitu situ-situ ya. ya. Terus pernah ke Bogor, ke Oke. Jakarta, ke tempat saudara sih biasanya. Oke. Paling jauh ya berarti ya. Sulawesi. Sulawesi. Pinran. Aku baru tahu ada daerah Pinran. Ada Pak. Oke. Cuman ya kayak pelosok desa gitu. Oh, oke. Itu paling jauh. Paling jauh itu. Oke. Ada pesan kesan untuk teman-teman Apa ya? untuk menjelang Ramadan ini? Dijaga hawa nafsunya, guys. Menjelang Ramadan itu sebenarnya kayak kita pasti kerasa euforianya, ih udah mau Ramadan, THR kayak gitu. Ya. Tapi nanti pasti waktu menjalani bulan puasanya ya males apa kayak gitu. Karena mungkin kalau di hadis itu bilang di Quran juga ya, kalau setannya di kerangkeng di neraka. Ya. Jadi kemungkinan kita tergoda itu dikit. Tapi malah menurut aku godaan terbesar itu di bulan Ramadan. Oke. Karena dari diri sendiri. Iya benar, Iya, dari iya, teman. Iya. Enggak. Kamunya. Jahat. Udah, aku gitu aja sih, Ya, Davin. Oke, terima kasih. Kalau aku semangat teman-teman yang buat mau menjalankan bulan Ramadan, puasanya jangan sampai sengaja batal. Dijaga terus amarahnya, banyakin aktivitas, banyakin kegiatan di bulan puasa biar nggak malas-malasan doang. Jangan mentang-mentang karena puasa nggak makan, nggak minum, lemes Yeah, terus yeah. malah malas-malesan scroll TikTok, tidur. Jangan ya, bisa digunakan dengan yang lain kayak Yeah. baca Quran, tadarusan, sholat 5 waktu itu wajib. Pokoknya sukses terus, semangat terus puasanya. Nanti di Lebaran pasti terbayarkan semua deh Yeah. dengan THR-nya. Mungkin salah satu cara mungkin ya aku menyimpulkan kalau bisa aja kalian juga bayangin gimana besok dapat THR-nya. Pasti akan banyak. Gimana bayangin dulu aja. Iya, bayangin dulu. Gimana serunya main petasan, Wah, sholat Id. betul. Kan kalau waktu puasanya berat, bayangin dulu aja kita berhasilnya kayak Iya, gimana. bisa. Mungkin itu bisa memacu semangat untuk Iya, puasa. Iya. Apa? Bayangin makan opornya aja guys. Iya, Karena iya, jangan. Nanti enggak, kalau- vibes makan opor di bulan Oh, iya, Ramadan iya, itu iya, beda iya. banget. Iya, Betul. iya. Nambah sampai 3 kali 4 kali tuh. Iya. Gak ada puasnya kita. Karena ini yang ditunggu-tunggu. Nah, Apalagi itu masakannya mungkin banyak bisa gitu. dibayangkan. Oke. Betul. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di Vla Podcast hari ini untuk menyambut bulan Ramadan. Saya juga pengen berpesan sama teman-teman yang akan menjalankan puasa di bulan Ramadan. Semoga puasanya juga kuat dan penuh 30 hari. Betul. Amin. Terima kasih. Bye. Terima kasih guys. Cut.